ada salah satunya mereka itu adatnya itu masih terjaga. Jadi pelestarian adat budaya itu mereka masih terjaga. Itu juga hal-hal yang salah satu hal yang menjadi membuat saya takjub ketika saya ke Seluma. Nah, kemudian kalau dari wilayah ya jelas Mbak, namanya luar Jawa dibandingkan dengan Jawa sangat beda. Tantangannya juga sangat beda. Jadi kalau untuk wilayah kebetulan kalau Seluma sih memang pesisir Mbak. Secara ini pesisir tapi juga ada sebagian yang di pegunungan. Dinamis persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali teman pemilih dalam Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Nah, saya Luvita yang akan menemani teman pemilih semuanya dalam perbincangan hari ini. Nah, biasanya teman pemilih ya, podcast Dinamis membahas regulasi, kemudian tahapan pemilu maupun juga pendidikan pemilih ya. Namun kali ini kita akan mengenal lebih dekat sosok di balik penyelenggaraan pemilu. Karena demokrasi yang berkualitas tidak hanya dibangun oleh aturan, tetapi juga oleh orang-orang yang mengabdikan diri dengan penuh integritas. Nah, tamu kita kali ini memiliki perjalanan pengabdian yang cukup menarik. Beliau berasal dari Majalengka, Jawa Barat, dan kemudian mengemban amanah sebagai pegawai di KPU Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu ya, dan kini resmi bergabung bersama di KPU Kabupaten Klaten. Nah, perjalanan lintas daerah ini tentu saja menyimpan banyak cerita ya teman pemilih, mungkin juga ada banyak pengalaman dan juga pelajaran tentang bagaimana demokrasi dijaga dari berbagai penjuru wilayah Indonesia. Nah, mari kita sapa narasumber kita. Selamat datang Kang Asep. Ya. Nah, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, teman pemilih, ini adalah wajah baru ya di KPU Klaten. Nah, kita akan membahas bagaimana pengalamannya Kang Asep ya. Udah 2 kali di tempat yang berbeda ya, mengabdi di tempat yang berbeda. Nah, tapi sebelumnya nih ya Kang Asep ya, sebelum kita cerita banyak nih mengenai tugas di KPU tentunya ya, boleh dulu diceritakan sedikit tentang gimana sih historinya Kang Asep ini, mulai dari seperti apa mungkin perjalanan hidupnya, kemudian hingga akhirnya mendarat menjadi bagian dari keluarga besar KPU. Baik Mbak Mita, ini saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada tim Dinamis. Ini sudah ngasih kesempatan saya untuk berbagi di sini. Jadi kalau cerita awalnya ya sebenarnya kalau latar belakang saya memang saya asalnya dari daerah pegunungan di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kebetulan kalau asal muasalnya kenapa sih bisa bergabung ke KPU? Ya memang sejak sekolah agak suka politik gitu ya, suka demokrasi, suka organisasi. Nah kemudian pada saat kuliah juga saya mengambil jurusan S1 Ilmu Pemerintahan, ya, di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah kebetulan saya kuliah itu kan di 2015 sampai 2019. Nah di pemilu 2019 itu, nah pada saat itu kan saya masih kuliah. Jadi ini menarik sebenarnya. Awal mula saya mengenal KPU. Jadi ada salah satu mata kuliah itu sistem pemilu di Indonesia. Nah kebetulan pada saat itu juga bertepatan dengan tahapan penerimaan seleksi badan ad hoc. Jadi dosen saya itu menantang saya, bukan saya aja, tapi teman-teman sekelas saya. Silakan teman-teman yang bisa, yang berani atau bisa mengikuti seleksi ad hoc, nanti saya kasih nilai plus. Nah itu awal mulanya seperti itu Mbak. Jadi akhirnya, emang apa sih ad hoc gitu. Nah, dan kebetulan di pemilu 2019 itu juga ada perubahan aturan baru. Yang tadinya syarat usia itu 25 tahun diturunkan menjadi 17 tahun. Sehingga pada saat itu membuka peluang kepada anak-anak muda yang masih mahasiswa itu juga untuk bisa bergabung menjadi bagian dari penyelenggara KPU. Nah akhirnya pada saat itu saya berdaftar ikut menjadi seleksi menjadi panitia pemilihan kecamatan. Dan alhamdulillah lolos. Nah mulai dari situ tuh jadi 2018 sampai
pemilu 2019 itu saya di PPK. Itu sih awal mula saya mengenal KPU. Dan di saat itu juga ternyata ini loh yang banyak orang belum tahu, bahwa di KPU itu juga ada PNS-nya. Nah, kemudian lulus kuliah 2019, seleksi CPNS, saya mencari nih beberapa formasi, ternyata muncul tuh, ternyata di KPU buka CPNS. 2019 betul. Jadi akhirnya dan dicek ternyata ada formasi yang cocok dengan pendidikan saya. Akhirnya saya mendaftar di KPU. Itulah awal mula saya bisa bergabung ke KPU. Begitulah Mbak kurang lebih. Jadi saya dari memang latar belakang memang suka berorganisasi, kemudian pengalaman jadi ad hoc dan akhirnya tertarik menjadi bagian dari penyelenggara KPU. Menarik loh teman pemilih ya ternyata. Kalau tiap kali saya bertanya kenapa kok awal mulanya apa, kenapa kok bisa ke KPU, itu rata-rata pasti nggak ada rencana, tidak direncanakan, karena memang hanya pure mencari pekerjaan, ada lowongan di KPU, kebetulan di KPU begitu ya. Betul. Nah kalau Kang Asep ternyata dia ada histori menjadi ad hoc ya, PPK ya. PPK. Jadi PPK. Di Majalengka. Menarik sekali. Oke. Nah Kang Asep nih kan berasal dari Majalengka ya, kemudian mendapat penugasan di Kabupaten Seluma, berarti itu 2019 ya? Kebetulan pada saat masa seleksi kan kami masa seleksi sempat terjeda gara-gara COVID. Jadi saya itu seleksi CPNS-nya tahun 2019, tetapi kan untuk masa tahapan seleksinya di 2020. Jadi SK saya itu per Desember 2020. Jadi untuk mulai bergabung sendiri di KPU secara SPMT, surat perintah melaksanakan tugasnya itu mulai dari 4 Januari 2021. 2021. Yeah. Oke, langsung ditempatkan di Kabupaten Seluma. Itu di mana? Provinsi Bengkulu ya. Nah, dari Bengkulu, kemudian tadinya di Majalengka, kemudian kuliahnya aja kalau di Cirebon ya masih deket ya? Masih dekat. Ini langsung ke luar Jawa. Langsung ke luar pulau. Nah, yang pertanyaan saya, ketika kemudian pindah ke Klaten, bagaimana itu ceritanya? Sebenarnya ya kita sebagai ASN kan prinsipnya harus siap ditempatkan dimanapun ya Mbak. Betul. Jadi banyak mungkin di angkatan saya itu banyak yang ditempatkan memang banyak di luar pulau. Karena banyak dari teman-teman Jawa yang dilahirkan di luar Jawa gitu. Nah sebenarnya harapannya sih ya ketika mutasi ya mutasi ke Jawa gitu. Ya harapannya sih langsung ke home base lah istilahnya untuk saat ini kan ya langsung pulang ke kampung halaman, tapi ternyata ketika SK keluar ternyata kok saya mutasinya ya saya alhamdulillah dapat mutasi ke Pulau Jawa walaupun bukan ke home base gitu. Jadi banyak istilah teman-teman saya itu yang menyatakan nyasar dikit nih. Sebenarnya nyasarnya bukan dikit ya Mbak, karena kelewat gitu dari Bengkulu Majalengka ini dilewati dulu harus ke Klaten dulu ya. Mungkin rencana Tuhan lebih baik ada jalan cerita baru di Klaten yang harus saya jalani gitu Mbak. Apa sih rasanya? Aku tuh harapannya bisa dekat ke rumah gitu ya mungkin ya. Kemudian akhirnya malah di sini ya. Apa sih rasa yang pertama kali? Jujur sih Mbak, waktu pertama kali dapat kabar atau menerima SK mutasi ke Klaten juga sebenarnya awalnya agak kaget juga ya. Maksudnya kayak wah kok ke Klaten gitu. Tapi di balik itu juga akhirnya pada saat itu juga saya juga karena kan orang tua, jadi saya bercerita dengan orang tua gimana nih ketika menerima SK. Dan pada saat itu juga sebenarnya kan sempat dikasih kesempatan ketika tidak menyetujui itu boleh melakukan penundaan mutasi. Cuman setelah dipikirkan secara matang, ini posisinya salah satu harapan juga kan udah ke Jawa. Jadi ya harapannya kan ketika di Jawa lebih dekat gitu. Dan fun fact-nya maksudnya cerita lucunya itu pada saat itu yang saya langsung cari itu apa Mbak? Tiket kereta. Ada nggak jalur kereta dari Klaten ke Majalengka? Ke Cirebon sih Mbak, karena Majalengka nggak punya kereta. Ke Cirebon. Tapi maksudnya kan dari Cirebon ke Majalengka dekat. Jadi salah satu fun fact itu sih hal yang paling mungkin hal lucu, tapi mungkin
teman-teman yang perantau ya, mungkin Yeah. salah satunya mungkin itu sih menjadi karena salah satu akses transportasi. Kenapa? Karena memang ya harapan kita ketika ini kan sebenarnya pengen dekat dengan keluarga Yeah. gitu. Jadi ya salah satunya itu sih. Nah, tapi di sisi lain ya saya bersyukur sih. Artinya dari Bengkulu yang biasanya pulang pergi itu lumayan kosnya untuk naik pesawat, sekarang bisa naik kereta gitu. Atau mungkin kendaraan transportasi darat lainnya, bus itu juga kan tersedia. Jadi lebih mudah untuk akomodasi ketika ingin pulang. Oke. Berarti itu ya, tetap ya walaupun bukan di home base, tetapi tetap adalah ya kemudahan untuk lebih mudah untuk pulang ke rumah gitu. Betul, Mbak. Jadi emang mutasi ya teman pemilih bukan hanya soal berpindah kantor saja tentunya ya, tapi juga berpindah lingkungan, kemudian juga budaya mungkin ya, karena di luar Jawa dan di Jawa tentunya kan berbeda ya, sangat berbeda ya, dan juga mungkin juga kebiasaan ya. Nah tapi justru disitulah ya teman pemilih letak pengalaman yang memperkaya perjalanan seseorang ya. Oke, nah ini kita ngomong soal gimana pengalaman di sana dulu ya. Nah di Kabupaten Seluma nih, nah pengalaman apa sih yang paling paling berkesan buat Kang Asep di sana? Kalau untuk yang paling berkesan sebenarnya banyak ya, Mbak. Jadi karena kan saya masuk di 2021, waktu itu baru selesai pilkada. Di Seluma itu waktu itu baru selesai pilkada. Jadi ketika saya masuk itu sedang masa tahapan sengketa. Kebetulan waktu itu ada sengketa gubernur, jadi dan Kabupaten Seluma itu tempat saya bertugas itu menjadi salah satu lokus. Dan di situ jadi baru sekitar 2 minggu masuk itu sudah sudah banyak pelajaran yang diambil dalam bagaimana menyusun alat bukti dan lain-lain. Itu merupakan salah satu pengalaman berharga. Kemudian kalau yang paling berkesan mungkin ya dari segala hal ya Pak, karena ya kurang lebih 5 tahun di Seluma itu banyak dan selama 5 tahun itu mungkin banyak pada saat masa tahapan, jadi artinya banyak berkecimpung di pelaksanaan sehingga ya banyak pelajaran-pelajaran yang dapat diambil. Tapi saya sih merasa bangganya itu, maksud hal yang paling berkesan bangga itu ya pada saat sudah selesai melaksanakan pemilu dan pilkada itu Pak. Itu memang mungkin bagi semua penyelenggara ya ketika merasa tenang gitu, maksudnya kayak merasa apa yang kita kerjakan selama bertahun-tahun itu sudah selesai. Jadi kalau saya kemarin juga sempat ditanya oleh teman-teman di Seluma ataupun di Bengkulu itu apa hal yang paling berkesan, ya salah satunya adalah saya merasa saya menjadi bagian yang dapat mengantarkan para pemimpin di Seluma itu terpilih. Jadi anggota DPRD, bupati dan wakil bupati itu saya tuh ikut berkecimpung menyukseskan mereka menjadi menduduki jabatannya saat ini. Itu sih Mbak. Itu sih. Ya itu emang apa ya namanya, kalau kayak gitu pengalaman seperti itu yang ya membentuk kita juga, cara pandang kita juga dalam bekerja, dalam melayani masyarakat bagaimana gitu. Kalau sukses rasanya seperti lega gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Kang Asep nih kan ya tadi seperti yang saya bilang ya, perbedaan karakter masyarakat mungkin selama ini kan di Majalengka sama di Cirebon. Cirebon ya. Nah di situ ya. Nah ketika pindah ke luar Jawa ya, ke Seluma ya, mungkin ada perbedaan karakter masyarakat. Kemudian barangkali mungkin seperti lebih ke medan perjuangannya ini kan karakteristik topografi dan sebagainya, demografi kan berbeda ya, wilayah antara Seluma dan mungkin juga di Jawa beda ya. Nah menurut Kang Asep nih apa sih perbedaan yang paling terasa gitu ketika di luar Jawa dengan di Jawa nih? Kalau perbedaan sangat luar biasa berbeda ya Mbak. Memang dari segi karakteristik penduduknya itu, jadi Seluma itu salah satu daerah yang menerima transmigran. Jadi beberapa wilayah, kebetulan Seluma itu dari 14 kecamatan ya, itu di beberapa kecamatan itu ada beberapa yang warganya itu, desa-desa itu adalah warga-warga transmigran dari Jawa dan juga ada yang juga dari Bali. Jadi memang lumayan homogen, jadi memang heterogen ya, Jadi memang banyak karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi
bahkan saya sendiri pun ke sana ternyata banyak orang Sunda gitu. Jadi Ketemu juga sama orang jadi Sunda. ya katanya kan kalau kita sesama orang Sunda ketemu di luar itu kan kayak berasa ketemu saudara aja gitu. Iya, Itu juga berasa gitu, dan memang karakteristiknya beda. Kemudian ya kita yang orang Sunda yang katanya halus-halus gitu, dan mereka ya memang sebenarnya kalau dibilang ya keras, tapi memang mereka salah satu punya mental yang keras, mentalnya sih dalam artian. Jadi mereka itu ketika punya satu pandangan itu, wah mereka kuat mempertahankan pandangan-pandangan mereka. Sehingga salah satu hal yang membuat saya takjub juga dari Seluma itu adalah salah satunya mereka itu adatnya itu masih terjaga. Jadi pelestarian adat budayanya itu mereka masih terjaga. Itu juga hal-hal yang salah satu hal yang menjadi membuat saya takjub ketika saya ke Seluma. Nah, kemudian kalau dari wilayah ya jelas Mbak, namanya luar Jawa dibandingkan dengan Jawa sangat beda. Tantangannya juga sangat beda. Jadi kalau untuk wilayah kebetulan kalau Seluma sih memang pesisir Mbak. Secara ini pesisir, tapi juga ada sebagian yang di pegunungan. Nah, itu yang menjadi tantangan itu. Kenapa? Karena ya wilayahnya memang medan-medannya tidak semulus di Jawa. Bahkan di Jawa pun sebenarnya banyak yang beberapa titik juga banyak yang nggak mulus ya. Tapi kalau di Sumatera memang kata-kata ya itu kurang ya, untuk jalan itu masih agak sulit. Jadi saya itu 2022 waktu itu tahapan pendaftaran partai politik. Nah itu saya sempat itu pengalaman yang juga luar biasa. Ketika melakukan verifikasi ke ke beberapa wilayah-wilayah desa yang ternyata medannya itu sangat jauh dari apa yang selama ini saya rasakan di Jawa. Ternyata yang saya rasakan di Majalengka beberapa titik itu kayak pegunungan itu sudah jelek, ternyata di sana ya? masih sangat sulit gitu. Medannya sulit gitu ya. Jadi sulit gitulah. Itu sih yang paling ini mungkin medan. Nah, tapi kalau dari segi ini yang sangat berbanding terbalik itu adalah dari segi penduduk. Jadi ya saya juga pada saat karena tadi ya saya di PPK waktu itu di kecamatan itu saya megang DPT sekitar 65.000. Sedangkan ketika saya ke Seluma satu kabupaten itu cuma 156.000. 156.000. Tetapi tentunya wilayahnya lebih luas, lebih jauh-jauh gitu ya. Lebih jauh-jauh. Gitu. Jadi dengan medan yang lebih sulit, tetapi dengan jumlah pemilihnya lebih sedikit. Menarik ya. Nah, kalau saya lihat kan biasa kalau lihat di TV itu kan kadang ya di berita-berita lah ya. Biasanya kalau tahapan logistik udah mau deket sama hari pemungutan suara, yang di luar Jawa itu kan begitu sulitnya mendistribusikan ini ya, kotak dan juga logistik lainnya gitu kan. Itu termasuk juga nggak di Seluma? Beberapa titik ada sih Pak. Untuk kan kalau di KPU ada namanya kategori TPS sulit ya. Dan itu ya saya kurang hafal sih berapa pasti nilai jumlahnya gitu. Tapi memang beberapa wilayah kayaknya hampir setiap kecamatan itu sekitar 80% kecamatan dari 14 itu mereka punya TPS sulit. Nah, jadi tiap daerah ada ya. Tiap kecamatan, hampir semua tiap kecamatan ada TPS sulitnya gitu. Oke, kita bahas yang di Klaten nih sekarang. Dari Seluma harapannya pindah ke Majalengka. Ternyata meleset ke Klaten. Udah kebayang belum Klaten nih apa, di mana gitu, udah kebayang ya? Salah satu Klaten yang menjadi gambaran pada saat itu adalah dia dekat dengan Jogja karena dia punya Prambanan, maksudnya dia di wilayah Prambanan. Nah, itu sih yang menjadi salah satu hal yang kayaknya menjadi salah satu motivasi yang melegakan gitu untuk saya. Ya itulah, dekat dengan Jogja, dekat dengan Solo. Jadi Klaten itu menariknya adalah sebuah kabupaten yang diapit oleh dua kota besar. Dia pikirannya sudah nanti ke Jogja. Betul. Kalau suntuk bisa ke Jogja atau ke Solo gitu. Kayaknya tuh untuk healingnya tuh lebih gampang gitu. Itu salah satu penghiburnya ya, nggak apa-apa lah, nggak di rumah juga gitu ya. Tapi apa yang dirasakan ketika datang ke sini pertama kali? Jujur saya sih pertama kali nyampe itu ya alhamdulillah gitu, masuk tuh
sampai itu sambutannya ya memang orang-orang Indonesia, orang Timur itu kan ramah itu sih yang paling ini, ramah orang itu juga ya. Dari segi perkotaannya juga kan mungkin ya wajar lah, lebih tertata gitu kan dibandingkan dengan di Sumatera. Tapi salah satu ininya yang hal yang menarik menurut saya adalah yaitu memang bahkan sebelum saya kesini pun kan saya sempat, sebelum saya datang saya sempat minta kontak beberapa teman di sini kan, beberapa sini untuk minta informasi terkait Klaten gitu. Itu juga sambutannya sangat hangat gitu. Jadi saya juga ketika akhirnya salah satu hal juga, oh mungkin saya akan menerima keluarga baru yang lebih hangat, dan saya diterima dengan, insya Allah saya bakalan diterima dengan baik di Klaten gitu. Iya kok, jadi harus saya. Iya gitu ya. Ya tapi memang ya kalau kesan pertama saya nih ya, wah ini orang pertamanya diam ya, tapi ternyata ketika sudah kenal, wah dia ramai sekali ya ternyata teman pemilih ya. Jadi ya memang menyenangkan juga. Betul. Nah ini nih Sep lagi, Kang Asep ya. Kebiasaan ini. Nah kalau melihat pengalaman nih bertugas di 2 tempat ya, di 2 provinsi yang berbeda nih, menurut Kang Asep nih, apa sih yang sebenarnya membuat demokrasi di Indonesia tuh tetap kuat ya, meskipun masyarakatnya sangat beragam, dan dengan ya kondisi Indonesia seperti ini ya, dengan berbagai macam kelebihan dan juga kekurangannya untuk mempersiapkan pemilu ini. Nah itulah ya, salah satu hebatnya Indonesia itu kan dengan keberagamannya itu. Dan ini yang menarik bagi saya itu adalah setiap penyelenggara pemilu itu di setiap wilayah itu mereka punya strategi yang berbeda-beda. Kenapa? Ya karena dengan keberagaman itu tentu saja apa yang dilaksanakan di Seluma belum tentu cocok untuk di Klaten gitu. Dan itu pun yang saya lihat dan saya rasakan sendiri gitu. Ternyata strategi-strategi dari penyelenggara untuk sosialisasi, itu juga ternyata berbeda. Nah, kenapa ketika tadi ini ya Mbak Pita menanya kenapa kok dengan keberagaman masih kuat? Ya itu tadi dari semangat para penyelenggara ini yang terus untuk mendorong bagaimana demokrasi Indonesia ini tetap terjaga di segala situasi. Nah itu, jadi ya sebenarnya ketika strategi-strategi itu ya harus mencerminkan atau mengandung sistem kearifan lokal gitu, karena dengan keberagaman itu, karena kita tidak bisa menyamaratakan dari setiap kondisi wilayah atau kondisi penduduk gitu. Jadi salah satunya ya mungkin itu harus menemukan strategi, dan untuk sampai saat ini saya rasa di setiap daerah itu mereka punya inovasi dan strategi masing-masing, sehingga bagaimana pesan-pesan demokrasi atau ya nilai-nilai demokrasi itu masih bisa tertanam di masyarakat di wilayahnya. Itu sih kalau pandangan saya seperti itu. Yang penting pesan demokrasi dan juga antusias masyarakat terhadap pemilu ini tetap kuat ya, dengan berbagai macam cara ya. Nah tapi kalau menurut Asep nih, sekarang apa sih tantangan terbesar untuk kita ya penyelenggara nih saat ini, apa sih? Nah ini untuk tantangan bagi kita ya Mbak sebagai penyelenggara, yaitu tadi salah satunya menghadapi bagaimana keberagaman dan kemajuan teknologi sih. Betul ya. Ini saat ini ya, saya nggak tahu nih penyelenggara yang sudah lama. Saya yang baru sekitar kurang lebih 5 tahun aja itu merasakan bagaimana perkembangan teknologi di penyelenggara pemilu itu. Saat ini kan kita mau tidak mau, semua masyarakat sekarang kan udah melek teknologi ya. Ibu-ibu sekarang sudah ramai di Facebook, mama Facebook katanya kan. Nah kemudian TikTok. Nah jadi artinya itulah tantangan terbesarnya, bagaimana kita sebagai penyelenggara itu juga harus melek teknologi gitu. Kita sekarang di penyelenggara ya semua pekerjaan juga kayaknya hampir semua itu berkaitan dengan teknologi, dengan aplikasi sistem informasi. Nah, betul kan? Itu sih menurut saya tantangannya bagi kita penyelenggara. Jadi harus mau menyesuaikan dan harus mau belajar untuk mengikuti kemajuan teknologi. Ya memang ya kita dituntut untuk adaptif ya. Betul. Nah mau tidak mau harus belajar sesuatu yang baru. Nah karena memang bukan hanya aplikasi untuk pemilu ya teman pemilih ya, tetapi juga aplikasi untuk kepegawaian. Betul. Itu kan juga semuanya by system ya. Betul. Kita harus belajar setiap saat seperti itu ya. Nah ini setelah bergabung nih di KPU Klaten ya,
apa harapannya Asep untuk harapan dan kontribusi apa yang ingin diberikan Kang Asep di KPU Klaten? Saat ini sih kalau melihat KPU Kabupaten Klaten saat ini menurut saya itu sudah sangat-sangat baik ya. Karena sudah banyak inovasi kreativitas yang dikembangkan dari para penyelenggaranya, baik itu dari sekretariatan maupun dari KPU. Kalau harapannya sih dan kontribusi apa ya, saya sih berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik saya gitu, dan mudahan ada saya bisa memberikan kontribusi dan bisa terpakai oleh KPU Kabupaten Klaten gitu. Nah kemudian harapannya ya tadi, artinya saya berharap KPU Kabupaten Klaten ini ya terus mengembangkan inovasi-inovasi dan kreativitas yang sudah terbangun, dan ya jangan berhenti dan jangan capek untuk terus melayani. Seperti slogan KPU melayani. KPU melayani. Oke. Ya nanti kita tunggu aja gimana nanti insya Allah kan 2029 kita ada pemilu ya. Sebelumnya kan sudah ada tahapan-tahapan. Nanti selamat menyaksikan dan mengikuti tahapan di sini ya. Nah, aku ada pertanyaan nih dengan jawaban cepat ya. Dengan jawaban cepat ya, siap ya? Oke ya. Makanan khas Bengkulu yang paling dirindukan apa? Khas Bengkulu tempoyak deh. Apa itu? Tempoyak itu khas Sumatera. Sebenarnya bukan khas Bengkulu, khas Sumatera sih. Mungkin di beberapa wilayah di Sumatera itu dari durian yang difermentasi. Oke, terus durian aja? Iya, durian tuh difermentasi kemudian dijadikan campuran masakan. Saya paling suka adalah tempoyak udang. Jangan tanya saya ketika pertama kali ya Mbak, pertama kali saya muntah. Oke. Tapi kenapa jadi? Betul, tapi karena saking seringnya itu itu tiap-tiap kegiatan biasanya itu salah satu menu andalan. Oke. Itu sih saya suka sih tempoyak udang. Itu sih itu apa semacam apa makanan masakan apa? Jadi menu utama apa maksudnya, bukan cemilan? Lauk. Oke. Lawuh ya dia nggak bisa loh bahasa Jawa. Nah, jadi dia itu jadi campuran masakan gitu Mbak, biasanya sambal. Jadi biasanya udang dimasak sambal tapi dicampur dengan tempoyak. Nah, Oke. Kalau di Klaten apa nih masakan apa yang sudah langsung suka gitu? Soto garing. Oke, touring namanya ya teman-teman ya, touring gitu ya. Garing. Karena itu menarik bagi saya Mbak. Jadi ini juga mungkin teman-teman pemilih yang di luar Klaten itu kalau ke Klaten harus coba soto garing karena ada soto tapi tidak berkuah. Iya. Iya, kalau bayangan di mana-mana sih namanya soto pasti ada kuahnya ya. Kalau di Klaten kita punya touring soto garing ya. Nah, oke, tadi makanan sudah ya. Nah, sekarang kalau secara bahasa mungkin kan berbeda ya. Kalau di Majalengka pakainya bahasa Sunda ya. Kalau di Seluma pakainya bahasa Serawai. Jadi di Bengkulu pun juga ada beberapa bahasa, tapi kebetulan untuk daerah Seluma itu termasuk sukunya suku Serawai. Jadi bahasanya bahasa Serawai. Itu bahasanya ya sebenarnya semi-semi Melayu sih. Oh gitu. Ya, jadi maksudnya secara garis besarnya bahasa Melayu. Cuma ada beberapa bahasa yang khasnya gitu. Berarti maksudnya penyesuaian ini kan termasuk ke itu juga kan, ke bahasa dan juga kan gitu. Susah nggak bahasanya? Jujur setelah saya di Klaten dan mempelajari bahasa Jawa, lebih mudah bahasa Bengkulu. Oh ya? Iya. Oke. Nah, kalau pengalaman masuk ke Klaten gimana? Maksudnya kan kita biasa ya kalau ngobrol tuh pakai bahasa Jawa kan. Ngerti nggak gitu? Sampai sejauh ini. Untuk sampai saat ini sih ya mungkin saya tuh mungkin ngerti atau paham apa yang diomongkan, tapi saya tuh ketika berbicara kata per katanya saya nggak bisa gitu. Ya. Bahasa Jawa itu ada kayak misalnya yang untuk sesama teman itu ada bahasa sendiri. Kemudian yang lebih tua kepada yang lebih tua atau lebih yang lebih dihormati kayak gitu kan. Itu juga ada beda lagi gitu. Ada beberapa. Kalau di mana Seluma kayak gitu nggak? Sama sih. Oh ada ya gitu ya. Tapi lebih sulit bahasa Jawa. Ya nanti kita belajar banyak ya. Sebenarnya lebih ke penguasaan kosakatanya sih, karena kan dari bahasa Indonesia ke Jawa itu kan benar-benar yang berbeda. Nah, kalau di bahasa Serawai, bahasa Seluma itu tuh palingan belakangnya aja hanya diganti.
Jadi kata-kata nggak semua tapi beberapa kata itu yang akhirannya A diganti dengan O untuk di Seluma gitu. Nah kalau di Bengkulu itu kata-kata begitu, tapi antar kabupaten biasanya beda. Oh gitu. Jadi kayak di Seluma itu diganti O, terus di Bengkulu Selatan kalau nggak salah digantinya au. Jadi ketika misalkan siapau gitu. Kayak gitu. Jadi mirip-mirip tapi ya, ya. jadi lebih mudah memahaminya ya. Gitu. Kalau di Jawa itu kan ya satu kata dengan satu kata itu antara bahasa Indonesia dan itu benar-benar beda. Benar-benar itu sih beda. Ya itu tantangannya ya di Iya, sini ya. betul. Oke, nah terakhir ya Kang Asep ya. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya teman pemilih yang mungkin juga pemilih pemula juga ada di sini ya, tentang pentingnya menjaga demokrasi dan juga mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas nantinya. Kita akan menyelenggarakan pemilu 2029 insya Allah ya, dan 2031. Pesannya sih sebenarnya untuk teman-teman pemilih ya jangan ragu-ragu terus untuk mendukung semua penyelenggaraan pemilu, karena bagaimanapun itu suara kita itu memang ya bagian dari demokrasi itu sendiri gitu. Kalau kita ingin demokrasi kita terus berjalan ya suara kita harus terus diluapkan atau disampaikan gitu. Ya intinya sih seperti itu ya. Jadi kenapa sih intinya teman-teman juga harus terus mendukung apapun yang terbaik untuk pemilu gitu. Jadi dukung terus semua penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan demokrasi untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan keberlangsungan negara yang berkualitas. Iya. Tentunya kan kita jadi pemilih ini kan penting ya, karena memilih pemimpin nantinya yang akan memimpin, yang akan mengeluarkan kebijakan yang langsung menyentuh ke kehidupan kita betul. Gitu kan ya. Oke, terima kasih Mas Asep udah Mas lagi sekarang ya. Tadi Kang ya. Terima kasih Kang Asep udah berbagi insight menarik, mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman pemilih yang lain, dan ya untuk pengalamannya juga terima kasih. Nanti lain kali kita undang lagi untuk topik yang lain ya teman pemilih ya. Insyaallah. Nah, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa menjadi insan KPU ya, penyelenggara pemilu ya, bukan sekedar menjalankan pekerjaan tetapi juga menjalankan amanah untuk menjaga hak konstitusional setiap warga negara. Nah, perjalanan Kang Asep ini dari Majalengka, kemudian mengabdi di KPU Seluma, kemudian hingga kini menjadi bagian dari KPU Klaten, ini menunjukkan bahwa semangat melayani demokrasi ini tidak mengenal batas wilayah ya. Betul. Dan juga dimanapun bertugas, dimanapun berada, nilai-nilai integritas ini, profesionalisme dan juga dedikasi ini harus tetap menjadi pegangannya. Nah, semoga kisah tadi dapat menginspirasi kita semua untuk terus menjaga demokrasi di Indonesia, dimulai dari lingkungan terdekat kita dulu dan melalui peran kita masing-masing tentunya. Saya Luvita beserta seluruh tim podcast Dinamis pamit undur diri, dan terus ikuti informasi kepemiluan melalui media sosial resmi KPU Klaten, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai
saya akan terbincang seterusnya. Dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Klaten. Kita belajar demokrasi, mewujudkan pemilih cerdas untuk negeri. Dinamis, 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 dinamis. Siaran KPU Klaten.